Selamat kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-577. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-577 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BSDE, Sido, BAT, IATA, NISP, dan saham Tower. Di mana ke-6 saham ini merupakan saham-saham yang saya ambil dari top score JCS, di mana kemarin ADMR juga itu masuk menjadi top score ya. Hari ini masuk menjadi perfect ya untuk ADMR, dan hari ini juga sempat naik untuk ADMR-nya. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana ISG dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 0,126% di level 6801. Di mana kalau kita perhatikan indeks kita tadi pagi sempat menghijau, namun ketika go to ARB dia juga ikut ARB, dan setelah itu kemudian ada adjustment, di akhirnya hanya turun tipis ya di 6801. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan hari ini ada 15,1 triliun transaksi dengan 233 saham naik, 292 saham turun, dan ada 177 saham yang bergerak stagnan. Dan kalau misalnya kita perhatikan di bawah net foreign sale ya, net foreign sale-nya adalah 1,1 triliun, dan net foreign sale di regular market itu 696 miliar. Artinya masih besar sekali ya. Ini 600-an miliar, walaupun kemarin tuh 1T ya, bahkan mau 2T, sekarang sudah di bawah 1T ya untuk yang di regular. Jadi kita berharap ini sudah mereda, mulai direm-rem, sehingga win rate-nya itu bisa berhasil. Karena kalau tidak, mungkin jangan sampai Desember ini menjadi yang pertama dalam sejarah indeks kita itu merah ya. Jadi kalau dia merah berarti itu merupakan apa ya? Rekor yang gagal dipertahankan sejak berapa lama ini? Mungkin 20 tahun kalau tidak salah. Dalam rekor tuh Desember selalu hijau, tapi jangan sampai tahun ini dia menjadi merah. Masih ada beberapa waktu lagi, ya masih setengah perjalanan. Semoga indeks bisa rally ya. Target saya memang 7.000, harus closing di atas 7.000 di akhir tahun. Semoga itu tercapai ya. Namanya juga prediksi, bisa benar bisa salah, tapi saya harapkan dia bisa closing di atas 7.000. Itu artinya dia sehat ya, strong sekali. Tapi kalau di bawah itu mungkin wanti-wanti di 2023. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Saham pertama yang kita review adalah saham milik BSD ya, BSD City ya. Ini saham properti, di mana saham Bumi Serpong Damai Tbk ditutup menguat 1,09% di level 930, di mana kalau teman-teman perhatikan dia masih bermain di sekitaran area support resistnya ya, di 910 ke 940, jaraknya tidak terlalu jauh, dan tentu hari ini dia masih terus rally dari penurunan dia di 910. BSDE juga merupakan salah satu saham yang terus diakumulasi oleh PSP-nya ya, pemegang saham pengendalinya terus membeli. Kalau saya coba buka dari data RTI, BSDE ini masih terus dibeli ya. Itu dia punya laporan perubahan kepemilikan ya, di mana PT BSD ini selalu beli pemegang sahamnya Paraga Artamida ya. Paraga Artamida ini sering beli terus ya, dia average terus. Hari tanggal 28 Oktober terakhir itu dia beli 14 juta ya, 14 juta lembar saham di harga 908. Itu banyak sekali. Jadi dia terus akumulasi, dan kalau kita perhatikan ya, harganya memang dari Juni sini sampai hari ini pun ya dia bermain di situ saja, paling naik ke 1.000 turun lagi. Dan apakah itu peluang? Bagi saya kalau namanya pengendali beli,
dalam jangka waktu tertentu itu bagus, prospek sekali. Tapi kalau dalam waktu pendek ya tidak mungkin lah. Namanya akumulasi, namanya orang yang lagi beli. Kalau bisa jangan dulu naik, kalau bisa harganya di bawah terus, tidak ada sentimen bagus, itu ditahan semua. Tapi kalau sudah oke, semua sudah proper, sudah siap semua untuk istilahnya harga bebas, tidak di manage lagi, ya pasti harganya akan terbang dan setelah itu mereka akan TP. Jadi simple sekali ketika ada buyback, kebanyakan harga sahamnya tidak naik malah turun karena ya justru buyback itu mereka cari harga yang lebih murah, bukan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau sudah banyak akumulasinya, nah itu baru mereka akan biarkan market bergerak, mau dia naik biarkan aja, sentimennya dibiarkan terus positif. Nah itu yang saya lihat positif di BSD. Tapi apakah BSD ini cukup kuat ya? Stream income-nya di tahun ini, di akhir tahun ini tidak ada yang tahu. Tapi properti menurut saya masih oke sampai akhir tahun ini. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, bagi saya pribadi ini masih menjadi area beli ya. 910, 920 itu bisa menjadi area beli. Cut loss di bawah 900, target jauh menuju ke 1000. Jadi range-nya 910 sampai dengan 940 lah. Kalau dia bisa breakout 940 silakan buy on breakout. Tapi kalau dia belum mampu ya tunggu di 910, 920 dan batas CSL di bawah 900. Secara final score value dia sudah 85, statusnya sudah good. Kita bergeser ke saham berikutnya yaitu saham milik Sido Muncul. Nah, kalau kita perhatikan industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk ini memang ditutup menguat hari ini 1,32% di level 770. Kalau kita perhatikan memang Sido setelah patah seperti ini ya ini riskan sekali sih. Ini momentum yang paling berkesan juga ya. Dari 900-an tiba-tiba langsung drum langsung ke bawah, terus sekarang dia sudah kembali. Tapi fundamental Sido tidak diragukan lagi, perusahaannya hebat ya, growth-nya luar biasa. Dan manajemennya itu strong sekali. Jadi ya, kita masih percaya dengan manajemennya. Dan saat ini dia berada di sekitaran area resisten paling kuatnya di 780 ya, closing 760. Maka lebih bagus teman-teman jika ingin beli Sido silakan buy on breakout saja di 780 ya. Belilah ketika dia bisa melewati 780 atau break dari 780. Selama dia belum bisa break dari 780, coba tunggu sabar di support paling kuatnya di 720 725. Mungkin teman-teman bisa antri di sana. Jadi strategi buy-nya ada dua, buy on breakout 780 ya, target bisa ke 1000. Kemudian kalau tidak mampu breakout maka tunggu aja di support paling kuatnya di 720 725 dan batas CSL di bawah 700 karena risk rewardnya bagus ya. Kita cut loss di bawah 700 tapi targetnya bisa sampai dengan 1000. Jadi menurut saya Sido masih oke lah, tapi mungkin momentumnya yang belum tepat. Kita harus cari momentum itu, buy on breakout kah atau coba kita tunggu lagi di support paling kuat. Secara final score value dia masih oke, 80, statusnya good. Yang masih belum bagus cuman BDM dan RSI-nya. Kemudian selanjutnya kita punya saham milik BHAT ya, Bakti Multi Arta ya, PT Bakti Multi Arta. Ini kalau kita perhatikan Bakti Multi Arta ini polanya apa ya, rally tipis, turun dalam, rally lagi, turun dalam, rally lagi, turun lagi, rally lagi, turun lagi. Nah ini sudah rally ke berapa nih? Nah biasanya rally ketiga turun, rally ke berapa turun, ini hati-hati. Tapi kalau kita perhatikan memang ketika ada penurunan seperti ini, RSI-nya justru naik ya. Ini ada bullish divergence di sana ya, ada bullish divergence di sana. Ini turun, tapi RSI-nya naik ya. Artinya ini pun berhasil dia breakout dari SPK-nya 815 ya, closing di 820. Makanya skor dia itu perfect hari ini. Jadi secara indikator ya, ini kita punya indikatornya ada 5 indikator sudah mengatakan bahwa BAT ini perfect. BAT ini sudah oke semua. Dan ditambah lagi dia berhasil breakout dari resistnya paling kuat di 815 yang mana saat ini menjadi support. Maka ketika teman-teman ingin beli besok, selama dia ada di atas 815 boleh beli. Ingat ya, kata kuncinya selama dia ada di atas 815 boleh beli. Di bawah itu kita skip, jangan dulu masuk. Nah, ketika sudah di atas 815 kita beli kan. Nah, belinya di berapa range-nya? Nah, kita buat range-nya 815 sampai dengan 825. Itu menjadi range-nya
batasi SL di bawah 800 dan target kenaikan menuju ke 895. Sekali lagi, range buy-nya 815 sampai dengan 825, batasi SL di bawah 800 dan target kenaikan menuju ke 895, bisa juga sampai dengan 1000. Jadi sekali lagi, secara indikator semuanya sudah oke, tinggal besok pas tidak entry momennya di saham ini. Teman-teman bisa atur sendiri strateginya. Kemudian kita bergeser ke saham berikutnya, yaitu saham IATA ya, MNC Investment. Coba kita lihat MNC Energy Investment TBK. Ini ditutup menguat 1,54% di level 132. Secara final score value dia 80, good. Indikator, beberapa indikator itu sudah oke. Dan yang menjadi menarik memang ini karena dia mau apa ya, kalau tidak salah right issue, ada corporate action di sana, maka harga sahamnya cenderung di situ-situ saja. Mungkin setelah corporate action dia bisa terbang lagi, karena sekali lagi ini dia di pertambangan batubara, mining, jadi efeknya dengan komoditas itu sangat berkorelasi tinggi. Harga komoditas masih bagus, maka tentu menurut saya kinerjanya juga masih oke nih ke depannya. Jadi bisa juga punya peluang untuk terbang. Nah, tapi kita kalau belajar teknikal atau kita mau pakai teknikal sebagai acuan buat entry, maka menurut saya pribadi ini karena dia mepet dengan area resistnya di 133, maka teman-teman tunggu saja dia breakout dulu di 133, maka teman-teman boleh buy. Jadi strategi di IATA saat ini adalah buy on breakout 133, batasi SL di bawah 130, target kenaikan menuju 147 sampai dengan 150. Sekali lagi, buy on breakout ketika dia melewati 133. Jadi ketika tidak mampu melewati 133, lebih bagus teman-teman wait and see terlebih dahulu di saham IATA. Kemudian selanjutnya kita punya saham NISP ya. Saham Bank OCBC ini ditutup melemah 0,68% di level 735. Namun secara financial score value dia sudah oke, semuanya good. Dan yang menjadi menarik memang OCBC dari bulan Agustus ini ya kurang lebih rally, kemudian sekarang dia konsolidasi 725 765. Dan tentu ya memungkinkan dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan jika dia tidak mampu jika dia tidak turun lagi di bawah ini ya, level low-nya di sini. Ini dia masih ada. Masih tertahan lah, walaupun ini sudah downtrend tapi dia masih tertahan. Ini semoga dia kuat dan bisa rebound. Nah, saat ini support paling kuat itu 725. Closing di 735. Jadi ini sebenarnya masih menjadi area buy, teman-teman. Yang penting dia jangan jebol lagi di bawah 725 karena ada peluang dia akan ke 670, 680. Jadi itu hati-hati. Jika teman-teman ingin masuk di NSP, silakan teman-teman perhatikan betul, dia harus kuat di 725. Kalau kuat di 725, silakan buy 725 sampai dengan 730, batasi SL di bawah 710, target kenaikan menuju 765 sampai dengan 800. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik Tower ya, Sarana Menara Nusantara. Oke, Sarana Menara Nusantara ini juga masuk ke dalam top 2 ya, final score value-nya perfect ya, top 2. Dia punya transaksi hari ini 36 miliar dengan kenaikan 1,36% di level 1115. Sama seperti saham sebelumnya, Tower ini naik kencang, kemudian sekarang dia konsolidasi sideways di sekitaran area resistnya di 1125 ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham ini, maka alangkah baiknya teman-teman buy on breakout saja ya. Buy on breakout di 1125 dengan target ke 1180. Selama dia tidak mampu breakout 1125, maka selama itu juga teman-teman mending skip dulu ya. Mending teman-teman cari emiten lain. Tapi kalau dia betul bisa breakout 1125, silakan buy on breakout di 1125. Batasi SL di bawah 1050, target kenaikan menuju ke 1180. Sekali lagi, kalau dia bisa breakout, silakan buy on breakout, tapi batasi SL-nya dengan target kenaikan menuju ke 1180. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-577 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar supaya informasi yang ada di dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.